dari budaya positif, salah satu program dari CGB. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dengan kesibukan teman-teman harus menyiapkan agenda buat besok, koreksi dan lain-lain. Tapi teman-teman berkenan untuk meluangkan waktu mengikuti diseminasi yang kami selenggarakan. Seperti yang sudah tertulis di depan, ini kegiatan ini adalah menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Sebetulnya saya sendiri itu kurang percaya diri. Karena apa? Karena saya itu bukan siapa-siapa di antara teman-teman. Saya masih harus banyak belajar, masih banyak senior-senior yang sudah berpengalaman. Tetapi untuk siang hari ini saya akan mencoba menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari program guru penggerak pada siang hari ini. Kita belajar bersama. Nah, apa saja toh yang akan kita pahami dalam positif ini? Nah, yaitu antara lain perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ternyata tidak hanya dari Yayasan Pamudi Luhur yang ada restitusinya, di program calon guru penggerak pun juga ada segitiga restitusi. Nah, apa saja yang akan kita pahami pada siang hari ini? Mari kita belajar bersama. Saya sampaikan apa yang saya dapat, pemahaman saya. Nanti kalau memang masih kurang, nanti bisa memberi dari modul yang sudah ada, nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu kita diminta oleh Dinas Pendidikan Nasional bahwa kita melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang kita laksanakan itu sesuai dengan tingkat psikologis anak, baik kebutuhan anak sesuai kemampuan anak. Misalnya daya belajar, ada si A daya belajarnya dengan audiovisual, ada si B dengan membaca dan seterusnya. Misalnya sama saja keluargaku. Nah, kita bisa diferensiasikan. Ada yang siswa senang menulis puisi, ada yang menciptakan lagu, ada yang mengarang cerita, dan seterusnya. Yang mana pembelajaran tersebut kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang modul 1.3 kemarin juga sudah saya sampaikan dalam review visi misi, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikutnya, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, kolaboratif, dan bernalar kritis dan mandiri. Ini profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang didengung-dengungkan oleh negara kita, yang mana ilmu pengetahuan itu akan mengikuti jika anak didik kita itu berkarakter baik. Nah, beriman bertakwa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dalam profil pelajar Pancasila, bernalar kritis ini sudah mencakup nanti pengetahuan baik akademik maupun non-akademiknya bisa tergali dari profil-profil yang lain. Nah, bagaimana toh mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Untuk mencapai pelajar peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila tadi, kita itu diminta
kita sebaiknya sebagai guru, sebagai tenaga pendidik maupun kependidikan itu menerapkan teori kontrol. Perbedaannya antara stimulus, respon, dan teori kontrol ada di sini, yaitu satu, realitas kebutuhan kita sama itu kalau stimulus kontrol. Tetapi kalau teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Kebutuhannya Pak Pinar dengan Miss Maria pastinya berbeda. Kebutuhannya Pak Gerso dengan Pak Par, Pak Agung pastinya berbeda. Kita semua memiliki kebutuhan yang berbeda. Demikian juga anak didik kita. Misalnya dalam satu kelas ada 30, berarti 30 kebutuhan itu pasti mempunyai perbedaan. Yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Meskipun kita belajar materi yang sama, pasti pemahaman anak-anak pun juga berbeda. Gambaran yang akan diterima anak-anak pasti juga berbeda. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau dulu guru di gugulan ditiru, kita dulu wes kaya iki lho, apa sing tak ulangke, kuwi contohnya lakonono. Nah, tetapi untuk teori kontrol semua, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Pandangannya Pak Agung bagaimana, pandangannya Bu Ika bagaimana, pandangannya Pak Andre bagaimana, itu kita wajib memahami. Jadi bukan teacher center, tetapi student center. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi secara tidak langsung batin kita itu kadang juga ikut mengontrol nih. Benar gak sih yang saya lakukan? Seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak tahu kok batinnya Mbak Puri sekarang sedang batin apa, Pak Agung sedang batin sesuatu, kira-kira besok pagi mau menyampaikan apa. Seperti itu kita tidak tahu. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan. Kita sering membujuk anak. Itu begini ya, ayo ini. Nah, kalau sekarang dalam teori kontrol itu ada kolaborasi. Piye penake, bagaimana enaknya, apa yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, win-win solution. Itu yang sering kita dengar, ya. Jadi semua tidak ada yang kalah, semua menang, sampai kebahagiaan dan keselamatan. Yang berikutnya adalah disiplin positif. Apa toh disiplin positif itu? Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin sendiri yang memiliki tanggung jawab apa yang diperlukan, apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, nilai-nilai kebajikan apa yang kita yakini. Disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Ya, sebetulnya kemarin juga saya agak bertentangan dengan ini ya. Kalau disiplin positif itu akan sulit kita lakukan. Maka kita juga pertama mengambil langkah-langkah memberi penghargaan, termasuk PIN yang kita berikan itu kan termasuk reward penghargaan. Jadi itu nanti ada sendiri apa akibatnya ada. Anak-anak melakukan hal ini hanya ingin mendapatkan reward, tetapi itu juga bisa menjadi langkah kita untuk menegakkan disiplin positif. Ke depan semoga tanpa PIN, tanpa reward penghargaan piala, juga anak-anak kita akan melakukan disiplin positif. Ancaman, kowe kudu ngene nek ra ngene engko bijimu elek misalnya. Hukuman. Nah, kalau tidak datang tepat waktu nanti lari keliling lapangan 3 kali misalnya.
Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, ya, jujur, disiplin, dan pasti Bapak Ibu teman-teman semua sudah sangat hafal dengan nilai-nilai kebajikan yang selama ini kita hidupi. Terlebih nilai-nilai 10 keutamaan pamudi luhur dan profil pelajar Pancasila. Oke, nilai-nilai kebajikan universal itu kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, profil pelajar Pancasila tadi, beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada primary yes program, ya, itu ada toleransi, program pokok tahunan, ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, dan seterusnya. Life skill, ada pendengar aktif, dapat dipercaya, lurus hati, ya, dan memberikan yang terbaik. Sebetulnya dari profil pelajar Pancasila, primary yes program maupun keterampilan hidup itu saling berkaitan. Di sini ada mandiri, di tengah juga ada mandiri, ada kerjasama, di sini ada gotong royong. Sebetulnya ketiga kelompok ini saling berkaitan, saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, teman-teman, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kita itu ternyata mempunyai kebutuhan dasar. Sadar atau tidak sadar, sadar atau kita tidak sadari, kita mempunyai kebutuhan dasar. Yaitu, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan. Seluruh tindakan kita itu pastinya mempunyai tujuan. Tujuannya apa toh Pak Biarso itu menjadi prodiakon? Tujuannya apa toh Pak Andre itu datang ke sekolah pagi-pagi? Ya, pasti mempunyai tujuan. Entah supaya tidak kejebak kereta, kejebak macet, dan seterusnya. Kita Pak Andre? Nah, seperti itu. Dikejar Pak polisi, oke. Ya. Nah, ternyata teman-teman coba diamati ini. Apakah benar yang tertulis di sini? Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup. Orang melakukan sesuatu mesti bertahan hidup, termasuk kita bekerja, ya, pasti untuk bertahan hidup, mendapatkan penghasilan, bisa memenuhi kebutuhan yang ada di sini. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Siapa di antara kita yang tidak mau diberi kasih sayang? Pasti semua ingin dikasihi, ingin disayangi. Nah, diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dalam sebuah kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri. Harga diri no, sorry ya, kalau soalku belum selesai, Pak Par itu selalu menyendiri misalnya. Berarti tindakan Pak Par, Pak Andre menyendiri di kelas itu ternyata supaya apa? Memenuhi. Nah, besok itu supaya di depan anak-anak soalnya sudah siap dan seterusnya. Kebebasan dan kesenangan, bermain, humor, antusias, dan lain-lain. Sampai di sini teman-teman, kira-kira benar nggak bahwa 5 kebutuhan dasar itu kita miliki? Benar. Bagaimana Pak Par? Benar. Menurut Pak Par, kebutuhan dasar
butuh kenyamanan. Jadi untuk bisa nyaman itu kalau bisa menerima lalu diperdulikan oleh orang. Sesuai ya orangnya. Oh, dua kasih sayang. Oh iya, betul. Terima kasih Pak. Dengan nyaman diterima di sekolah ini, akhirnya bisa bekerja dengan baik dan kebutuhan ini terpenuhi gitu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ke Pak dan Pak Jarto. Ya. Oke. Mantap. Nah, ternyata perilaku kita memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada alasannya. Alasan ekstrinsik menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu ekstrinsik ya. Supaya nanti absennya itu tidak merah, berarti saya datang pagi. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan supaya nanti saya dapat reward seperti dulu 8 Desember itu ada piagam ya Pak Akul dulu ya. Supaya dapat reward itu saya harus bagaimana selaku guru dan karyawan. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik yang keluar bukan dari dalam diri kita. Tetapi alangkah baiknya motivasi untuk tindakan yang kita lakukan itu berasal dari hati nurani kita sendiri, terpanggil bahwa nanti berangkat pagi itu ternyata nyaman. Terima kasih ya Pak Pan atas masukannya. Nah, saya juga masih belajar untuk berangkat pagi. Ternyata ya nyaman, tidak kemerungsung. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi memang berangkat pagi itu sebaiknya memang dari motivasi diri sendiri. Meskipun pada awalnya juga atas masukan teman-teman. Biasa paling mati. Pak Biasa paling pagi, tepuk tangan lagi. Oh Pak Mina. Oke. Nah, kurang jelas ya ini ya. Oh sudah. Ada konsep disiplin, pendekatan restitusi. Nah, pengertian restitusi itu apa toh? Nah, kalau restitusi di Yayasan Panu Biluhur kita menukarkan nota, nanti dapat transferan, gitu ya Mbak Putri ya. Kalau kita sakit, dapat nota dari rumah sakit, tukarkan yayasan, kita ditransfer, itulah restitusi kita sudah dikabulkan di ACC yayasan. Tapi berbeda dengan restitusi yang ada di sini. Itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Jadi ada murid kita melakukan kesalahan, lalu tindakan apa yang kita lakukan itulah yang disebut restitusi. Ciri-ciri restitusi itu apa? Ya. Beberapa waktu yang lalu saya bersama Neva, kemudian bersama siapa ya waktu itu? Pragya ya Miss ya. Pragya, ada Savio dan Kristo. Nah, itu saya mencoba melakukan pendekatan dengan restitusi. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian fokus juga pada solusi, bagaimana mencari pemecahan masalah, lalu juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Akhirnya anak-anak kita, peserta didik kita itu bisa diterima di kelompoknya, di kelas masing-masing. Coba, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini contoh kasus. Contoh kasus yang pertama adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman, misalnya guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Saya rasa teman kita semua belum pernah ya? Belum pernah. Nih. Guru marah dan murid takut.
kita minta mengerjakan, jadi dia tidak mendapatkan kesempatan untuk istirahat. Guru tegas dan siswa menaati peraturan, karena kalau tidak mengerjakan PR nanti nggak dapat nilai, begitu guys. Tetapi bagaimana dengan restitusi? Kalau dengan restitusi berarti guru menanyakan dulu mengapa toh kok tidak mengerjakan PR, kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Masalahnya bukan masalah mengerjakan PR. Mungkin alasan tadi tidak mengerjakan PR, mungkin karena sakit perut, atau lupa. Mungkin kebanyakan alasannya lupa ya Pak Maren. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Selain restitusi teman-teman, kita itu ternyata mempunyai 5 posisi kontrol. Saya itu juga malu sebenarnya saat mempelajari modul ini. Nah, dari modul ini akhirnya kita belajar, saya belajar memposisikan diri saya. Saya juga tulis di refleksi bahwa saya itu guru penghukum, bahwa saya itu pembuat rasa bersalah. Nah, apa sih? Nah, ciri-cirinya kalau kita itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yuk kita pelajari. Ya, 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saya masih ingat kemarin kejadian hari Senin yang lalu, hari Pramuka ya, hari Pramuka yang lalu ada yang tidak memakai hasduk dan tidak memakai topi, ikat pinggang maupun kaos kaki yang seragam dengan temannya. Nah, mari kita cermati posisi kita sebagai apa? Sebagai penghukum, bahwa anak-anak misalnya hormat pada bendera selama 1 jam. Selain hormat pada bendera 1 jam, kira-kira apa ya? Pak. Itu suruh berdiri keluar baris ya. Menghadap matahari. Ya. Oke. Kemudian membuat rasa belah. Jadi anak-anak itu seakan-akan salah dan kita ya penanggung akibatnya. Akhirnya kita kecewa, ya. Berapa kali Bapak memberitahu kamu mengecewakan Bapak. Ayolah, nanti benar yang dimarahi Pak Agung misalnya. Itu sepertinya juga membuat rasa bersalah. Kemudian pemantau. Kamu melanggar peraturan ini, apakah kamu tahu konsekuensinya? Seperti kita sudah membuat kesepakatan kelas, di masing-masing kelas kan kita sudah ada kesepakatan, pasti melanggar peraturan A, konsekuensinya A, seperti itu ya. Kemudian teman, ayolah tertib, buat guru bangga. Sekarang tidak apa-apa. Dan yang paling ideal teman-teman dari 5 posisi kontrol guru ini adalah sebagai manajer. Tanya pada siswa kita, apakah tahu bahwa apa yang dia perbuat itu salah atau tidak? Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya itu? Nah, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Sebetulnya kita itu sudah melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kelas dalam program modul ini. Hanya istilah di sekolah kita adalah kesepakatan kelas. Beberapa tahun yang lalu saya itu mencontoh dari Pak Agung, bahwa dulu Pak Agung saat mengajar kelas 6 ada buku pelanggaran gitu ya Pak ya, karena melanggar kesepakatan kelas. Apabila bicara kotor, konsekuensinya apa? Apabila tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Nah, tetapi untuk keyakinan kelas ini, mari kita pelajari. Mengapa toh kok harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
Dalam. Iya, nah ini dia. Ini contohnya Bu Hera sudah membuat kesepakatan kelas. Ini adalah keyakinan kelas 6. Tepuk tangan Bu Hera. Bu Hera. Iya. Ya, semoga teman-teman yang lain juga sudah ada. Saya yakin setiap kelas sudah ada. Hanya belum dicetak seperti ini ya. Ya. Nanti minta tolong diajari ya Bu Hera ya. Membuat seperti itu. Sudah ada template-nya. Sudah ada template-nya. Siap berbagi Bu Hera? Oke, terima kasih. Nanti kita akan belajar bersama Bu Hera. Lah. Oh, bukan nanti ya. Besok. Kita jadwalkan ya Pak Agus ya. Ya, terima kasih ya. Nanti kita juga bisa. Saya pun juga diingatkan sama Miss Maria. Saat itu Miss Maria ada di rumah, saya di rumah saya. Buka ini YouTube ini loh, seperti itu. Itu juga salah satu berbagi. Terima kasih Miss Maria. Nah, berbagi itu tidak kurang jalan. Ya, mari ya berikutnya keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas biasanya apa saja yang akan kita jadikan kesepakatan. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Pernyataannya positif, sebaiknya sedikit saja ya, dan disesuaikan dengan kondisi kelas. Semua warga kelas dilibatkan membuat keyakinan kelas. Jadi yang tertempel di sini nanti dan di kelas-kelas yang lain itu bukan kita yang membuat, tetapi kita bersama siswa kita. Jadi nilainya apa? Contohnya di sini. Tidak mencoret-coret meja, kursi, dinding, buku, dan buku teman. Nilai positif, nilai yang diyakini apa? Nah, luar biasa. Jadi secara tidak langsung, kita itu membuat nilai-nilai dulu, ya, nilai kebersihan. Terus untuk mencapai kebersihan itu caranya bagaimana? Oh, salah satunya ini. Tidak mencoret-coret meja, kursi, dinding, dan seterusnya. Bisa saja melaksanakan tugas piket sesuai harinya. Yang berikutnya, tidak membuang sampah sembarangan, sama nih kebersihan. Yang bukan kebersihan sekarang. Tidak boleh makan saat pelajaran. Ini kira-kira nilai yang akan diyakini apa Bu? Tidak boleh makan saat pelajaran. Kemarin konsentrasi. Oh, berarti fokus ya nilainya, luar biasa. Kesungguhan hati, ada konsentrasi, ada kesungguhan hati mengikuti pelajaran. Apalagi ini kelas 6 ya, pasti ke depan akan ada ujian sekolah atau ujian nasional. Sehingga jika anak kita fokus, maka ujian nasional ANBK bisa dengan mudah dilaksanakan anak-anak dan hasilnya baik, sehingga rapot sekolah kita juga baik adanya. Amin. Amin. Ya, ini adalah keyakinan kelas. Jadi nanti ya Pak Agung mungkin bisa difasilitasi setiap kelas, mungkin kita beri tempelan-tempelan sehingga anak-anak lebih mudah mengingat-ingat apakah kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Ya tadi restitusi kembali di sini. Ternyata restitusi itu ada tahap-tahapnya, sama seperti restitusi yayasan. Kita harus rapi dulu, mencari nota, mengajukan permohonan, baru diberi restitusi. Tetapi dalam pendidikan, pembentukan karakter, kita hanya ada 3 tahap, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah, inilah prosesnya bagaimana? Nah, ini prosesnya dengan dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita melakukan dialog untuk melaksanakan segitiga restitusi ini. Kita melaksanakan dialog. Dialognya pas
ada juga siswa yang memang perlu diajak ngobrol ternyata. Ya, kemarin saya bersama Pragya, Samio, dan Kristo, dan juga Neva. Nah, langkah yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Teman-teman, untuk tahap segitiga restitusi ini itu tidak perlu tidak urut, tidak apa-apa. Yang penting ketiganya ini bisa dijalankan, bisa disampaikan ke anak-anak, menggali permasalahan anak-anak sehingga dapat menemukan solusi yang terbaik, dan anak-anak bisa mempertanggungjawabkan apa yang harusnya dia lakukan. Contoh ini, menstabilkan identitas sehingga siswa kita itu tidak takut ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukannya. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip bahwa perilaku memenuhi sesuatu itu untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kenapa terlambat? Ternyata bangun kesiangan. Bangun kesiangan itu kenapa bisa bangun kesiangan? Karena butuh istirahat. Nah, kemudian menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Apa yang menjadi kesepakatan kelas kita? Nah, termasuk terlambat itu pasti akan tertulis di sini nggak boleh lah, tidak boleh datang terlambat. Ya sudah, berarti artinya Neva kemarin juga melanggar kesepakatan kelas. Nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama? Nah, kalau tidak datang terlambat, itu berarti nilai kedisiplinan, ketertiban yang dihidupi. Nah, kurang ini enggak? Son. Ya. Coba kita ulangi, semoga lebih jelas.
Berbuat salah itu biasa, Gunur juga pernah melakukannya. Bahkan mungkin sering ya saya melakukan itu. Nah, semoga ke depan saya bisa lebih baik belajar dari teman-teman semua. Kemudian validasi tindakan. Tindakannya Neva tadi menurut buku keterlambatan. Kamu sering terlambat ya? Karena di bulan Juli ini Neva beberapa kali terlambat. Bahkan ini selama bulan Agustus seingatku sudah terlambat berapa kali. Waktu dialog tadi sampai tanggal 6, karena kemarin saya take video tanggal 6, itu Neva sudah terlambat 2 kali. Ya, 6 hari yang 2 terlambat. Kemudian kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jadi kita tahu, kita gali valid tindakan Neva itu yang salah itu melanggar nilai apa. Ternyata Neva tahu tentang kedisiplinan. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa toh pentingnya berdisiplin? Kemudian yang paling penting, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi. Jadi kita mencari solusi untuk permasalahan Neva yang sering terlambat. Tadi Neva akan tidur lebih gasik, kemudian minta orang tua membangunkan, kemudian saya sarankan pasang alarm. Seperti itu teman-teman. Tapi belum tentu anaknya. Kalau Belum tentu anaknya. Contohnya itu bulan pasti itu sekarang sudah akan jalan terlambat karena bulan ikut masih yang di Sidoarjo berangkat fisik malah. Jadi belum tentu anaknya, bisa saja karena faktor fisiknya atau keluarganya. Oh ya, terima kasih Pak Agung atas masukannya. Nah, itulah pentingnya segitiga restitusi teman-teman. Kapan-kapan kita diajak ngobrol lagi. Permasalahannya apa? Oh ternyata bukan karena bulan sudah siap, tapi yang mau diboncengi belum siap gitu gitu. Jadi belum, kalau ini tadi Neva karena bangun kesiangan, kalau bulan itu terkendala transportasi. Puji Tuhan bulan sekarang ikut kakaknya yang di Leonardo, sehingga sekarang tidak terlambat ya Pak Andre ya. Bahkan malah dikasih, iya saya piket itu bareng dengan bulan dan teman-teman dan kakaknya. Ya, baik teman-teman. Sebagai penutup, saya sampaikan di sini dalam penerapan disiplin positif, seorang guru hendaknya mempunyai kepribadian profesional dan sosial yang baik sehingga mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau among itu kita ngomong anak-anak ya, atau sebagai manajer yang mampu menuntun peserta didik menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sebetulnya saya itu ya mau desiminasi, wong saya sendiri banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan pastinya saya juga belum disiplin positif, belum begitu disiplin positif, masih tahap belajar dan masih tahap berusaha. Mohon maaf ya Pak Agung, mohon maaf teman-teman. Ya, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan lewat slide ini. Nah, ini ada satu kasus, minta tolong nanti cepat saja. Ada satu kasusnya sama. Ya. Mungkin nanti bisa kita bagi, kurang tidak? Oke, sudah? Ya. Mari kita cermati bersama. Nomor 1 nanti minta tolong Pak Pak. Nomor 2 minta tolong Miss Maria. Nomor 3 bisa minta tolong Pak Andre gitu. Nomor 4 Pak Juan. Oke. Apa dulu? Ya.
Dicatat, Pak. Iya, kita baca dalam bacaan. Atau ya, guru matematika dan wali kelas 8, saya bacakan ya. Ibu Sati sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan namanya Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan. Ya, Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya. Di kehidupan sehari-hari di sekolah, usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Apa? Nomor 1 tadi apa? Restitusi. Monggo Pak. Yang pertama untuk menstabilkan identitas bahwa di situ Bu Santi. Santi itu kan berusaha mengajak anak supaya anak itu tahu akan kesalahannya. Jadi Bu Santi lalu sudah menyampaikan bahwa yang dilakukan dua anak itu salah, tetapi anak ini kelihatannya ya mungkin agak cerdas kan, akan cerdas. Jadi dia merasa tidak bersalah, meskipun sebenarnya menurut Bu Santi salah, karena di istilahnya kesepakatan kelas itu kan belum ada. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah itu dengan cara Bu Santi mengajak kedua anak itu
untuk semakin menyadari apakah itu salah, dan tetap kelihatannya dua anak itu tidak merasa salah sehingga harus membuat suatu diskusi yang tujuannya bahwa dalam diskusi itu mungkin nanti akan muncul beberapa tindakan yang salah dan anak itu bisa menyadari. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Maka dengan adanya tadi diskusi kelas yang melibatkan juga teman-teman yang lain, maka berkaitan dengan kesalahan tadi, anak-anak itu, kedua anak tadi tahu salahnya dan bisa memperbaiki kesalahannya. Saya kira dari saya itu. Benar. Oke, tepuk tangan untuk Papa. Berarti menurut Papa, dalam kasus ini Bu Santi sudah melaksanakan langkah tahap ketiga restitusi tadi ya Pak? Iya. Oke, sekarang nomor 2, monggo. Nomor 2, Miss Nadia. Apakah resolusi yang diusulkan pidana tadi sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Sudah sesuai. Langkah-langkah resolusi yang tadi usulkan mereka yang pertama adalah mengadakan diskusi kelompok dengan teman sekelas dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, mengirim email kepada Bu Eni tentang apa yang ingin mereka lakukan. Iya, mereka ingin diskusi kelompok, kemudian mengirim Ibu Eni apa yang telah mereka lakukan. Mungkin ada tambahan untuk nomor 2. Seperti boleh saya menambahkan ya, sepertinya mereka juga meminta mereka juga lapor kepada kepala sekolah Pak Hasan. Nanti jika ada lagi guru yang kosong, mereka akan minta Ibu Eni untuk menggantikan guru pengganti guru yang kosong tersebut ya, guru yang sedang tugas keluar mungkin atau ada alasan tertentu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Miss Maria. Yang ketiga, monggo. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu ini dalam menangani Vivi dan Natami? Kalau menurut saya sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, Ya, karena dalam penanganan saat Bu Eni masuk itu Natali dan Vivi sudah Bu Eni mencoba menyampaikan ceramah sambil mengingatkan untuk fokus. Selain itu juga kita mengatakan bahwa jika tidak dilakukan nanti Bu Eni akan dipukul oleh kepala. Iya, terima kasih. Luar biasa Pak Andre. Ya. Memang benar. Di sini ada kata-kata Bu Eni ya. Ayolah, tugasmu dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Ya, itu benar. Dengan pembuat rasa bersalah. Lah. Kemudian, tetapi juga ada, menurut saya ini sebagai teman. Tolong bantu Ibu ya. Nah, biasanya kita minta tolong teman-teman kita. Nah, itu posisinya bisa sebagai teman. Nah, teman-teman, posisi kontrol guru itu bisa saja dalam satu masalah itu kita bisa memposisikan lebih dari satu posisi kontrol. Nah, itu tambahan dari saya. Begitu Pak Andre dan teman-teman. Yang terakhir, mari Pak Juan. Jika Anda dalam bahasa, bagaimana Anda mengikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Saya sebagai kepala sekolah, gagasan ini sangat bagus sekali mengingat Ibu ini baru 2 tahun mengajar. Tentunya bagi pandangan anak-anak, Ibu ini masih junior dan dianggap belum tahu apa-apa. Nah, dengan solusi jika lain waktu ada dari dulu, maka mereka akan mengusulkan Ibu ini sebagai guru. Nah, itu juga sudah tepat mengingat itu nanti bisa menjadi jembatan bagi Ibu ini dan bagi anak-anak yang kemarin menyepelekan Ibu ini bisa kembali mengingat
tadi segitiga restitusi, ternyata waktu yang sangat singkat ini kita belajar bersama ini ternyata sudah dipahami oleh teman-teman semua. Di sini saya tidak merasa bisa, tapi penyebaran pemahaman, tetapi di sini saya mengajak mari belajar bersama, saling mengingatkan. Begitu Pak Ageng, begitu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita sebagai tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan kita mempunyai posisi kontrol yang sebagai manajer, kemudian kita bisa melakukan segitiga restitusi apabila murid-murid kita, anak-anak kita itu mengalami permasalahan. Begitu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika saya dalam menyampaikan desiminasi kali ini banyak kekurangan, banyak salah di sana dan di sini. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Sugeng siang berkata dalam. Saya kembalikan Pak Agung. Terima kasih pada Bunda yang telah men-sharingkan apa yang didapat dalam kegiatan yang guru penggerak, utamanya dalam materi disiplin positif. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan menjadi lebih manis dalam pendekatan kedisiplinan kita pada anak-anak. Saya kira itu, kemudian nanti kita tutup dengan kegiatan doa bersama dengan doa setelah bekerja. Teman-teman yang kebetulan membawa HP bisa dibuka dulu, kalau misalnya tidak disilakan ya berdoa dalam hati. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh setia, kami bersyukur kepadamu atas pimpinan dan kasih-Mu yang kami alami selama kami melaksanakan pekerjaan yang baru saja kami selesaikan. Semoga hasil yang akan dicapai berguna bagi kami dan berkenan kepadamu. Semoga kami tidak menjadi sombong karena keberhasilan kami. Kami sadar bahwa semua hasil yang kami capai berasal darimu juga. Bapa, kami mohon atas kesalahan dan kekurangan kami dalam berbuat jalan. Semoga kami tidak menjadi putus asa karena mengalami kegagalan. Semua kerja kami ini kami satukan dengan karya Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama kita dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Kemudian pada dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, Sebagaimana Bapa sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Monsinyur Sugio Pranoto, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Menurut buku daftar keterlambatan ini, kamu bulan Juli itu sering terlambat ya? Apakah itu betul? Nah, lalu untuk bulan Agustus ini, seingat kamu sudah berapa kali Neva terlambat? Sudah 2 kali datang terlambat. Nah, Neva, apakah kamu tahu bahwa terlambat itu adalah suatu kesalahan? Nah, kalau kamu tahu, Ibu sangat senang. Betul sekali Neva. Berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti sudah pernah berbuat salah, termasuk Nur. Ya, lah. Neva, mengapa toh kamu kok sering terlambat, Nak? Sering bergadang. Nah, apakah kamu tahu tentang tata tertib sekolah kita? Bahkan di kelas kita ada kesepakatan kan? Ya, tahu.
Nah, tata tertib apa yang sudah Neva langgar? Nah, kedisiplinan. Neva, kedisiplinan itu suatu hal yang penting bukan? Nah, menurut Neva, pentingnya apa toh berbuat disiplin itu? Terus? Luar biasa, betul sekali. Terus? Oh, supaya tidak terlambat lagi. Artinya Neva bisa belajar mengatur waktu dengan baik. Gitu ya Neva ya. Nah, Neva, kemudian Bunda mau tanya, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Tidak bergadang lagi. Ternyata Neva sudah bisa menemukan solusi yang baik. Tidak bergadang lagi. Kemudian Bunda boleh menambahkan, nah? Ya, bolehlah Neva itu HP-nya dipasang alarm kalau memang tidak ada jam beker, ya. Bisa minta tolong orang tua untuk membangunkan kamu lebih pagi. Apakah kamu sanggup, Neva? Oke, kemudian terima kasih Neva. Pos. Satu lagi Neva, Bunda akan memanggil orang tuamu, mungkin ayah atau ibumu. Bunda akan mengajak orang tuamu bekerja sama, membantu kamu supaya kamu tidak datang ke sekolah dengan terlambat. Apakah kamu bisa setuju? Oke, terima kasih Neva. Luar biasa, kamu sudah mengakui kesalahan, sudah menemukan solusinya, dan kamu sudah minta maaf. Itu hal yang bagus yang harus dipertahankan. Semoga Neva semakin hari semakin disiplin. Oke, semangat. Terima kasih. Selamat pagi, saya Neva kelas 6. Saya senang bisa berdiskusi dengan Bu Nur untuk solusi agar tidak terlambat sekolah lagi. Terima kasih Bu Nur. Selamat pagi Pragia, Savio, dan Kristo. Ya, kalian tahu kenapa dipanggil Bu Nur hari ini? Nggak tahu. Ya, Praga juga nggak tahu. Oke. Kemarin Bu Nur mendapat laporan dari guru piket, yaitu Miss Maria, ya, bahwa Miss Maria itu mendapat laporan dari Pragia bahwa Pragia itu diperlakukan kurang baik oleh Kristo dan Savio. Apakah betul Pragia? Betul. Apa yang dilakukan Kristo dan Savio Pragia? Mukul-mukul. Betul Savio? Betul Kristo? Nah, kemudian sakit tidak Pragia? Pragia sedih tidak? Nah, sedih. Sama, Bu Nur pun juga begitu. Kalau dipukul teman, dinakali, itu Bu Nur juga akan merasa sedih. Sekarang, menurut Kristo dan Savio, menyakiti teman, mukul teman, lempar-lempar batu, kemudian apalagi ya, nampar teman, itu kira-kira itu perbuatan yang baik atau tidak ya? Tidak baik. Itu melanggar kesepakatan kelas ya. Kita sudah sepakat toh kelas kita untuk tidak mengganggu teman. Kira-kira yang dilakukan Kristo dan Savio itu mengganggu enggak? Ya. Sekarang Praga, apa yang kamu inginkan dari Kristo dan Vio? Oh, Praga ingin Vio dan Kristo tidak usil lagi. Kemudian minta maaf kepada Praga. Apakah kalian bersedia? Oke, nah, silakan minta maaf. Minta maaf. Oke, nah anak-anak, Kristo jangan pukul-pukul dada. Nah, tadi itu kenapa sih pukul-pukul Praga?
Pragia? Nggak tahu. Oh, kok nggak tahu kok dilakukan? Ingin bermain-main. Safia juga. Oh iya, sama dong. Bunda juga senang bermain-main. Nah, anak-anak, bentuk permainan itu masih banyak. Ada ular tangga, ada peta umpet, ada bermain lompat tali, lempar bola, ya, yang sifatnya baik. Tadi kalian sudah mengatakan toh bahwa mukul teman itu tidak baik dan melanggar keyakinan kelas. Ya, jadi pilih permainan yang lain itu kalau dari Bu Nur. Selain itu, kira-kira bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan supaya tidak nakali teman? Tadi sudah minta maaf, sudah janji tidak mengulangi lagi, ya toh? Kira-kira Kristo sama Vio nanti akan pilih bermain apa? Peta apa? Kristo apa? Oh, badminton, bagus sekali. Mengapa pilih badminton? Oh, tubuhnya sehat, hebat. Nah, anak-anak. Oh iya, oke. Oh, nah itu hebat itu. Bisa mengajari adik, tubuhnya sehat, ya toh, terus tidak menyakiti teman. Loh, Pragia senyum-senyum, senang ya Pragia ya. Hari ini sudah lega Pragia, sudah lega. Safio juga sudah lega, Kristo sudah lega, sudah minta maaf, berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, besok kalau Safio dan Kristo masih mengulangi lagi, nanti Bu Nur akan memanggil orang tua kalian, ya, supaya juga bisa mengingatkan ketika di rumah. Begitu ya, berjanji tidak nakal lagi ya nak, tertib di kelas, tidak melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas. Oke? Oke, terima kasih. Mari kita tos bareng. Iya, tos Pragia dan Safio. Ayo, tos dulu. Ayo, jangan malu-malu. Ya, Kristo, terima kasih. Selamat pagi semua, saya Pragia. Saya senang belajar di SDPL Sugiyo Pranoto bersama guru. Mulai dari masalah-masalah kecil dapat saya lalui. Kemarin saya dinakali oleh Kristo dan Safio, lalu diselesaikan oleh guru dengan cepat. Sekarang masalahnya sudah selesai. Kristo dan Safio juga sudah minta maaf. Itu membuat aku berlatih sabar. Aku sangat senang belajar di SDPL karena mendapat pengalaman-pengalaman yang bagus untuk diriku. Terima kasih. Ayo Leta. Ya. Selanjutnya kelompok 3.